Aku tak sudi mengurus suami lumpuh keres sepertimu. Bentar ibu mertua pada ayah mertuaku. Tapi 2 tahun kemudian dia datang untuk merampas harta ayah mertuaku. Aku syok saat ayah mertuaku yang sudah 2 tahun tak bicara, tiba-tiba berbisik. Tenang saja, semuanya sudah kuurus. Ternyata selama ini, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat-obatan dan disinfektan menusuk hidungku. Aku, Mia, duduk di kursi tunggu yang dingin dan keras di luar ruang dokter. Di sebelahku, suamiku, Arka, meremas-remas tangannya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai keramik putih rumah sakit. Di sisi lain Arka, duduk Ibu Ririn, ibu mertuaku. Berbeda dengan kami, dia tampak gelisah dengan cara yang berbeda. Dia tidak terlihat sedih. Dia terlihat marah. Kakinya yang terbalut sepatu mahal mengetuk-ngetuk lantai dengan tidak sabar. Pintu ruangan terbuka. Seorang perawat mempersilakan kami masuk. Dr. Anwar, seorang pria parubaya yang tampak lelah, sudah menunggu di balik meja kayunya yang besar. Di tangannya ada beberapa lembar hasil pemindaian. Silakan duduk, Pak Arka, Ibu Ririn, Ibu Mia, katanya dengan nada yang terlalu tenang. Ketenangan itu membuat perutku mulas. Kami duduk. Ibu Ririn langsung menyela basa-basi. Langsung saja, Dok, suami saya bagaimana? Kapan dia bisa pulang? Saya ada acara arisan penting minggu depan. Arka tersentak, menatap ibunya tidak percaya. Ibu, ayah sedang sakit. Dr. Anwar berdeham, mengabaikan ucapan Ibu Ririn. Dia menatap Arka dengan tatapan iba. Pak Arka, ini berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penuh, kecelakaan itu menyebabkan kerusakan parah pada saraf tulang belakang Pak Hartawan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kerusakan ini, lanjut dokter itu, bersifat permanen. Beliau mengalami kelumpuhan total dari pinggang ke bawah. Dan saya minta maaf, fungsi motorik tangan dan kemampuan bicaranya juga terganggu parah. Dia bisa mengerti, tapi akan sangat sulit untuk merespon. Arka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Aku mengulurkan tangan, mengusap punggungnya, meski tanganku sendiri gemetar hebat. Permanen? Lumpuh. Suara Ibu Ririn terdengar tajam dan dingin. Jadi maksud dokter, dia akan jadi sayur? Tidak bisa apa-apa lagi. Dokter Anwar mengangguk pelan. Beliau akan membutuhkan perawatan penuh 24 jam. Makan, minum, mandi, buang air. Semuanya harus dibantu. Ibu Ririn tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Perawatan penuh? Dengan apa kami membayarnya? Dokter tahu, perusahaannya sudah bangkrut bahkan sebelum kecelakaan ini. Ibu. Arka membentak. Apa? Itu kenyataan. Ibu Ririn berdiri. Saya tidak mau tahu. Saya mau pulang. Dia berbalik dan keluar dari ruangan dokter begitu saja, meninggalkan Arka yang hancur dan aku yang bingung. Perjalanan pulang adalah siksaan dalam diam. Arka mengemudi dengan tatapan kosong. Aku duduk di belakang, tidak tahu harus berkata apa. Ibu Ririn duduk di depan, menatap keluar jendela, seolah-olah dia baru saja pulang dari belanja yang mengecewakan. Setibanya di rumah, sebuah ambulans sudah menunggu. Mereka memindahkan Pak Hartawan, ayah mertuaku, ke kamar tamu di lantai bawah. Pria yang dulu tegap dan berwibawa itu, kini terbaring tak berdaya di ranjang. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan hampa. Ada selang infus menancap di tangannya. Begitu perawat ambulans pergi, Ibu Ririn memulai. Dia mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya merah padam. Aku tidak mau, desisnya. Arka, yang sedang terduduk lesu di sofa, mengangkat kepalanya. Ibu, apa maksudmu? Ini ayah. Kita harus merawatnya. Kita? Maksudmu, kalian? Ibu Ririn menunjuk Arka, lalu berganti menunjukku dengan jari telunjuk yang gemetar karena marah. Aku tidak mendaftar untuk ini. Aku menikah dengan pria sukses, pria kuat. Bukan seonggok daging tak berguna di kamar itu. Air mataku mulai menggenang. Ibu, tolong jangan berkata begitu. Ini musibah. Matanya menyorot tajam padaku. Kau diam. Kau pikir kau siapa? Pembawa sial. Sejak kau masuk rumah ini, semuanya jadi berantakan. Perusahaan suamiku bangkrut, dan sekarang dia lumpuh. Ini semua salahmu. Cukup, Ibu.
Arka berteriak, suaranya pecah. Mia tidak ada hubungannya dengan ini. Oh, tentu saja ada. Ibu Ririn berjalan cepat ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia keluar menyeret sebuah koper besar yang sepertinya sudah dia siapkan. Dia berhenti di depan pintu kamar tempat Pak Hartawan terbaring. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan jijik. Pak Hartawan menoleh pelan, matanya yang sayu menatap istrinya. Aku tak sudi, kata Ibu Ririn, suaranya penuh racun. Aku tak sudi mengurus suami lumpuh keres sepertimu. Dia lalu berbalik, menatapku yang berdiri mematung di dekat Arka. Dan kau, katanya, menunjukku. Urus ayah mertuamu itu. Kalian itu sama-sama pembawa sial di rumah ini. Dengan kata-kata itu, dia membuka pintu depan. Sebuah taksi sudah menunggu di luar. Dia sudah memesannya. Ibu, jangan pergi, ibu. Arka berlari mengejarnya, mencoba memegang lengan ibunya. Ibu Ririn mengibaskan tangan Arka dengan kasar. Lepaskan aku. Aku muak dengan kemiskinan ini. Aku muak dengan kalian semua. Dia masuk ke dalam taksi. Pintu dibanting. Taksi itu melaju, menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Arka yang terduduk di aspal depan rumah, menangis seperti anak kecil. Aku terdiam. Dunianya runtuh. Hatiku hancur melihat suamiku. Setelah beberapa saat, aku memaksakan kakiku melangkah. Aku membantu Arka berdiri dan memapahnya masuk rumah. Dia duduk di sofa, menenggelamkan wajahnya di bantal, terisak hebat. Aku berjalan pelan ke kamar ayah mertua. Pria itu masih menatap langit-langit. Tapi aku melihat sesuatu yang tidak kulihat tadi. Setetes air mata mengalir perlahan dari sudut matanya, membasahi pelipisnya. Dia mendengar semuanya. Rasa iba yang luar biasa melandaku. Aku mengambil tisu dan dengan lembut menyeka air matanya. Aku harus kuat. Untuk Arka. Untuk ayah. Saat aku hendak membenarkan posisi bantalnya agar lebih nyaman, tanganku merasakan ada sesuatu yang keras dan kecil di bawah sarung bantal. Aku merogohnya. Sebuah kunci. Bukan kunci rumah biasa. Kunci itu kecil, berwarna perunggu, dengan ukiran yang rumit di gagangnya. Kuno sekali. Aku menatap kunci di telapak tanganku, lalu menatap Pak Hartawan. Matanya terpejam, napasnya terdengar berat. Entah kenapa, sebuah insting menyuruhku untuk tidak bicara. Aku menggenggam erat kunci itu, merasakan logam dinginnya menekan kulitku. Lalu, tanpa sepengetahuan Arka yang masih tenggelam dalam kesedihannya, aku memasukkan kunci kecil itu ke dalam saku celanaku. Ini adalah rahasia pertamaku. Pagi pertama setelah kepergian Ibu Ririn adalah pagi terberat dalam hidup kami. Rumah yang biasanya rapi, kini terasa dingin dan hampa. Bau pesing yang samar tercium dari kamar ayah mertua. Dia mengompol. Arka, dengan mata bengkak, hanya berdiri diam di pintu kamar. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku menarik napas panjang. Arka, tolong siapkan air hangat di ember dan ambilkan handuk bersih. Aku akan mencari kain pel. Itulah awal mula dari 2 tahun penuh ujian. 2 tahun yang terasa seperti 20 tahun. Kenyataan menghantam kami seperti badai. Ibu Ririn tidak hanya pergi. Dia juga menguras habis sisa tabungan bersama mereka. Kami benar-benar tidak punya apa-apa, kecuali rumah ini, yang ternyata juga sudah hampir disita bank. Arka terpaksa banting tulang. Dia mengambil pekerjaan apa saja. Pagi hari, dia menjadi pengemudi ojek online, menerjang panas dan hujan. Sore hari, dia bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk, mengangkat karung-karung beras dan sayuran. Malam hari, dia mengambil pekerjaan jaga malam di sebuah kompleks ruko. Dia pergi sebelum matahari terbit dan pulang saat aku baru saja akan tidur. Aku menjadi perawat penuh waktu untuk ayah Hartawan. Tugas itu menguras fisik dan mentalku. Setiap 2 jam di malam hari, aku harus bangun untuk membalik tubuhnya, memastikan tidak timbul luka baring. Pagi hari, aku memandikannya di atas ranjang. Menyeka tubuhnya yang kaku dengan waslap hangat, membersihkan kotorannya, mengganti popok dewasanya. Awalnya, aku sering muntah. Bau penyakit dan kotoran bercampur aduk. Tapi aku menelannya. Aku harus. Lalu aku menyuapinya. Bubur saring yang kubuat sendiri, sesendok demi sesendok. Terkadang dia tersedak, dan aku harus menepuk-nepuk punggungnya dengan panik. Setelah itu, aku harus memijat kaki dan tangannya yang mulai mengecil, menggerakkannya secara pasif agar sendinya tidak kaku. Ayah, digerakkan sedikit ya, biar enak, kataku setiap hari. Dia hanya menatapku. Matanya yang dulu tajam kini redup. Dia tidak pernah bicara.
Tidak pernah merespon. Hanya tatapan kosong. Beban keuangan semakin berat. Uang hasil kerja keras Arka hanya cukup untuk makan dan membeli popok serta obat-obatan dasar ayah. Kami mulai menjual barang. Pertama, perhiasan pernikahanku. Kalung dan cincin itu kulepas dengan air mata. Maafkan aku, Arka, kataku malam itu. Arka memelukku erat. Kaulah perhiasanku yang sebenarnya, Mia. Emas itu tidak ada artinya. Lalu kami menjual perabot. Sofa mewah yang dulu diduduki Ibu Ririn. Lemari pajangan berisi kristal. Televisi besar di ruang tengah. Rumah kami perlahan menjadi kosong. Hanya tersisa barang-barang paling penting. Tetangga mulai berbisik. Aku mendengarnya saat membeli sayuran di warung. Kasihannya, si Arka. Ditinggal ibunya, sekarang harus mengurus bapaknya yang lumpuh. Untung istrinya, si Mia itu, sabar sekali. Kalau aku jadi dia, sudah kabur dari dulu. Memang benar, Ibu Ririn itu keterlaluan. Tegas sekali meninggalkan suaminya. Aku hanya pura-pura tidak dengar. Aku memikul hinaan itu dalam diam. Hinaan yang seharusnya ditujukan untuk ibu mertuaku, tapi entah kenapa, tatapan kasihan mereka juga terasa seperti beban. Satu-satunya hiburanku adalah berbicara dengan ayah hartawan. Meskipun dia tidak merespon, aku merasa dia mendengarkan. Saat Arka belum pulang dan pekerjaan rumah sudah selesai, aku akan duduk di samping ranjangnya. Ayah tahu, tadi harga cabai naik lagi. Pusing kepalaku, kataku sambil tersenyum kecut. Arka tadi pagi mengeluh motornya mulai batuk-batuk. Semoga tidak rusak parah, kami tidak punya uang untuk ke bengkel. Aku membacakan koran bekas yang kudapat dari tetangga untuknya. Berita politik, berita olahraga. Apa saja. Aku hanya ingin dia mendengar suara manusia. Bukan hanya suara televisi butut yang kami beli di pasar loak. Tahun pertama berlalu. Lebaran datang. Tidak ada baju baru. Tidak ada ketupat mewah. Hanya ada kami bertiga. Aku dan Arka bersimpuh di samping ranjang ayah, meminta maaf atas segala kekurangan kami dalam merawatnya. Dan seperti biasa, hanya keheningan yang menjawab. Memasuki tahun kedua, ujian semakin berat. Rumah nyaris disita. Arka harus meminjam uang pada rentenir untuk menambal utang bank. Kami hidup dalam ketakutan. Suatu sore di musim hujan, 2 tahun tepat setelah Ibu Ririn pergi, Arka sedang bekerja. Hujan turun sangat deras. Aku sedang merapikan kamar ayah hartawan, mengganti spray. Di sudut kamar, berdiri sebuah meja tulis tua dari kayu jati. Itu satu-satunya perabot milik ayah yang tidak kami jual, karena terlalu berat dan sepertinya tidak ada yang mau membelinya. Aku mengelap debu di atasnya. Ada satu laci yang terkunci. Aku tidak pernah mencoba membukanya. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Kunci. Aku berlari ke kamarku, membuka kotak perhiasanku yang kini kosong. Di dasarnya, tergeletak kunci perunggu kecil yang kutemukan di bawah bantal ayah 2 tahun lalu. Aku sudah hampir melupakannya. Jantungku berdebar. Aku kembali ke kamar ayah. Ayah sedang tidur, napasnya teratur. Dengan tangan sedikit gemetar, aku memasukkan kunci itu ke lubang kunci laci. Klik. Kunci itu pas dan berputar dengan mulus. Laci itu terbuka. Tidak banyak isinya. Hanya ada beberapa surat tua, beberapa foto hitam putih ayah dan Arka saat masih kecil. Tidak ada foto Ibu Ririn. Di bagian paling bawah, tergeletak sebuah buku bank. Buku bank tua, sampulnya biru pudar, dari bank yang sudah lama bangkrut dan merger. Aku mengambilnya. Debu menempel di jari-jariku. Kubuka halaman pertama. Nama pemilik, Bambang Susilo. Keningku berkerut. Siapa Bambang Susilo? Aku melihat alamatnya. Alamat yang tertera adalah alamat rumah ini. Aku membalik ke halaman terakhir. Catatan transaksi terakhir 5 tahun yang lalu. Dan saldonya? Saldo akhirnya membuatku bingung. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Aku terdiam. Apa ini? Selama 2 tahun ini aku menyimpan kunci ini, mengharapkan sebuah jawaban, sebuah keajaiban. Dan yang kutemukan hanya buku bank atas nama orang asing dengan saldo yang bahkan tidak cukup untuk membeli popok ayah selama seminggu. Aku memandang ayah hartawan yang tertidur. Kenapa beliau menyimpan ini? Kenapa laci ini dikunci? Kenapa namanya Bambang Susilo? Rasa kecewa menjalari hatiku. Tapi di baliknya, ada rasa penasaran yang baru. Ini bukan sekadar buku bank. Ini sebuah rahasia. Aku tidak tahu rahasia apa. Aku menutup buku bank itu. Aku memasukkannya kembali ke dalam laci, bersama dengan foto-foto dan surat tua.
Aku mengunci laci itu lagi dan menyimpan kuncinya di tempat semula. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Arka. Bebannya sudah terlalu berat. Aku tidak mau menambahinya dengan teka-teki aneh ini. Biarlah ini menjadi rahasiaku dan ayah, sampai aku tahu apa artinya. Pagi itu dimulai seperti 1000 pagi lainnya. Aku bangun pukul 4, merebus air, dan menyiapkan bubur saring untuk ayah hartawan. Aroma bubur tawar yang hambar sudah menjadi parfum permanen di rumah kami. Arka sudah berangkat sejak subuh buta, mencoba mengambil tarikan penumpang pertama. Tubuhnya semakin kurus, tapi otot-otot lengannya mengeras seperti baja, hasil dari mengangkat beban di pasar setiap sore. Lingkaran hitam di bawah matanya seakan permanen. Aku membersihkan ayah hartawan, mengganti popoknya, menyekanya dengan air hangat. Seperti biasa, dia hanya menatapku dengan mata sayu. Tidak ada respon, tidak ada kata. Hanya helaan napas yang teratur. Hari ini cuacanya cerah, ya, kataku, sambil memijat kakinya yang dingin. Semoga Arka dapat banyak penumpang. Aku membaringkannya kembali, menyelimutinya, lalu membereskan rumah. Rumah kami sudah sangat kosong. Hanya ada satu meja makan kayu, 2 kursi, dan kasur kami di lantai. Ruang tamu benar-benar melompong, gema langkah kakiku terdengar jelas di lantai keramik yang retak. Uang hasil menjual sofa sudah lama habis untuk membayar cicilan utang rentenir. Sekitar pukul 10 pagi, saat aku sedang menjemur pakaian terakhir, sebuah mobil berhenti di depan rumah kami. Itu bukan mobil biasa. Mobil itu hitam, mengilap, dan terlihat sangat mahal. Mobil itu tampak begitu asing di jalanan kampung kami yang becek. Aku menghentikan aktivitasku, mengeringkan tangan di dasterku yang sudah pudar. Jantungku berdebar. Apakah itu orang Ban? Mau menyita rumah? Atau rentenir yang anak buahnya pernah mengancam Arka? Seorang pria keluar dari kursi penumpang. Dia tinggi, rapi, dan mengenakan setelan jas abu-abu yang harganya mungkin lebih mahal dari penghasilan Arka setahun. Dia membawa sebuah koper kulit yang tampak berat. Pria itu memandang rumah kami dengan ekspresi yang sulit kubaca, lalu berjalan mantap menuju gerbang. "Permisi," sapanya dengan suara bariton yang berat dan sopan. "Apa benar ini kediaman Bapak Hartawan?" Aku mengangguk kaku. "Benar, Pak. Saya Mia, menantunya. Ada perlu apa ya?" Pria itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak mencapai mata. "Saya Tio, Tuan Tio. Saya pengacara pribadi Bapak Hartawan. Bolehkah saya masuk? Ada hal yang sangat penting dan mendesak yang perlu saya sampaikan." "Pengacara? Sejak kapan ayah punya pengacara? Apalagi pengacara semahal ini. Kami bahkan tidak bisa membayar pengacara untuk urusan utang kami." "Silakan, Pak," kataku, membukakan pintu. Dia melangkah masuk. Aku bisa melihat matanya memindai seisi ruangan yang kosong. Dia tampak sedikit terkejut, tapi dengan cepat menyembunyikan ekspresinya. "Silakan duduk, Pak. Maaf, tidak ada sofa. Bisa duduk di kursi makan," kataku malu. "Tidak masalah, Bu Mia," katanya. Dia duduk di kursi kayu yang reot. Aku cepat-cepat ke dapur. Kami tidak punya teh atau kopi. Hanya ada air putih. Aku menuangnya ke gelas terbaik yang kami punya, gelas yang tidak retak, dan menyuguhkannya. Dia mengangguk berterima kasih. "Suami Anda ada?" "Suami saya, Arka, sedang bekerja, Pak. Ayah mertua saya ada di kamar, tapi kondisinya." "Saya tahu," potong Pak Tio. "Saya sudah mencoba melacak keberadaan keluarga Anda selama beberapa bulan terakhir. Sejak Ibu Ririn pergi, jejak kalian sulit ditemukan. Saya baru tahu alamat ini dari catatan ban yang sudah lama." Dia membuka koper kulitnya. Isinya bukan pakaian, tapi tumpukan dokumen yang tebal dan rapi. "Bu Mia, saya sudah ditunjuk oleh Pak Hartawan sebagai kuasa hukumnya sejak 15 tahun yang lalu. Beliau menunjuk saya untuk mengelola sebuah aset amanah yang diwariskan dari kakek beliau." Keningku berkerut. "Aset? Amanah? Yang ku tahu, perusahaan ayah sudah bangkrut." "Saya tahu apa yang ibu pikirkan," kata Pak Tio, seolah bisa membaca pikiranku. "Perusahaan Pak Hartawan memang bangkrut. Itu adalah bisnisnya sendiri. Tapi aset ini berbeda. Ini adalah aset warisan keluarga yang dikunci. Aset ini tidak bisa dicairkan, tidak bisa dijual, tidak bisa diganggu-gugat, sampai pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan dalam surat wasiat." Pak Tio mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marun. "Dan tanggal jatuh tempo itu adalah kemarin." Aku masih belum mengerti. "Maksud Bapak?" Pak Tio menatapku lurus. "Maksud saya,
Ibu Mia, aset itu kini sudah bebas. Sudah bisa dicairkan. Dan saya di sini untuk mengurus proses pencairannya atas nama Pak Hartawan. Aset. Suaraku bergetar. Aset apa, Pak? Tanah? Rumah? Pak Tio menggeleng pelan. Bukan. Jauh lebih besar dari itu. Ini adalah dana investasi yang dikelola oleh sebuah wali amanat di luar negeri. Dia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah duniaku. Aset senilai 100 miliar rupiah yang dijaga oleh ayah Anda kini sudah jatuh tempo dan bisa dicairkan. Ini adalah amanah dari kakek beliau. Hening. Aku tidak bereaksi. Otakku menolak memproses angka itu. 100 miliar? Aku pasti salah dengar. Maaf, Pak. Berapa? 100 miliar rupiah. Bu Mia, ulangnya dengan jelas. Aku tertawa. Tawa kering yang terdengar gila di telingaku sendiri. Pak, ini tidak lucu. Bapak mau menipu kami, ya? Kami tidak punya uang. Rumah ini saja mau disita. Bapak salah orang. Pak Tio tidak tersinggung. Dia hanya mendorong map merah itu ke arahku. Saya tidak bercanda. Silakan lihat sendiri. Ini salinan surat wasiat kakek Pak Hartawan. Ini surat dari Bank Wali Amanat di Swiss. Dan ini, surat kuasa Pak Hartawan yang menunjuk saya sebagai eksekutor. Tanganku gemetar hebat saat membuka map itu. Aku tidak mengerti sebagian besar bahasa hukumnya. Tapi aku melihat angka itu. Angka 1. Dan deretan angka 0 yang begitu banyak di belakangnya. Ya Tuhan. Bisikku. Aku menutup mulutku. Air mata tiba-tiba mengalir. Bukan air mata sedih. Aku tidak tahu ini air mata apa. Arka. Arka harus tahu. Aku merogoh saku dasterku, mencari ponsel bututku. Bu Mia, kata Pak Tio lembut. Aset ini, Pak Hartawan menjaganya dengan sangat ketat. Beliau merahasiakannya, bahkan mungkin dari Ibu Ririn. Wasiat kakeknya sangat jelas, dana ini hanya boleh digunakan jika dalam keadaan terdesak, atau setelah tanggal jatuh tempo. Dan Pak Hartawan memilih untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Dia lebih memilih perusahaannya bangkrut daripada melanggar amanah itu. Aku teringat buku ban yang kutemukan. Nama Bambang Susilo. Saldo 100.000. Apakah itu pengalihan? Cara ayah menyembunyikan sesuatu? Pikiranku melayang. 100 miliar. Itu berarti, Arka tidak perlu jadi kuli panggul. Kami bisa melunasi utang rentenir. Kami bisa membeli rumah yang layak. Kami bisa membayar perawat terbaik untuk ayah. Kami bisa membeli ranjang rumah sakit yang layak untuknya. Aku sedang menangis terseduh-seduh, membenamkan wajah di dokumen-dokumen itu, ketika Arka pulang. Dia pasti mendengar suaraku dari luar. Mia, kamu kenapa? Ada apa? Dia berlari masuk, napasnya terengah-engah. Jaket ojeknya basah oleh keringat. Dia langsung menatap Pak Tio dengan curiga. Siapa Anda? Anda apakan istri saya? Arka, tenang. Kataku, mencoba berdiri. Kakiku lemas seperti jeli. Bapak ini? Pak Tio berdiri. Pak Arka, saya Tio. Pengacara ayah Anda. Ada kabar baik. Pak Tio menjelaskan semuanya sekali lagi kepada Arka. Reaksi Arka sama sepertiku, tapi lebih keras. Bohong, teriaknya. Ini pasti penipuan. Ayahku tidak punya apa-apa. Kami miskin. Kau mau menipu kami, kan? Arka, lihat ini. Aku menunjukkan dokumen itu. Arka membacanya. Tangannya yang kasar, yang kapalan karena mengangkat karung, gemetar saat memegang kertas-kertas mahal itu. Dia membaca angka itu berulang kali. Dia menatapku, lalu menatap Pak Tio. Dia tidak menangis. Dia hanya terduduk di lantai, di sebelah kursi tempat Pak Tio duduk. 100 miliar. Bisiknya. Dia menatap tangannya sendiri. Selama ini uang itu ada. Rasa sakit, kelegaan, kebingungan, semua bercampur aduk di wajahnya. Uang itu kini menjadi hak penuh Pak Hartawan, jelas Pak Tio. Dan sebagai satu-satunya anak, dan Ibu Mia sebagai menantu yang merawat, kalian. Pak Tio tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Gedor, gedor, gedor. Pintu depan rumah kami digedor dengan keras. Bukan ketukan, tapi gedoran yang marah dan tidak sabar. Lalu sebuah suara melengking yang sudah 2 tahun tidak kami dengar, suara yang menghantui mimpi buruku, terdengar dari luar. Aku dengar ada pesta. Kalian tidak mengundangku. Jantungku serasa jatuh ke lambung. Arka mendongak,
matanya membelalak ngeri. Itu suara Ibu Ririn. Dia kembali. Pintu itu tidak menunggu kami buka. Pintu itu didorong dengan kasar hingga terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. Ibu Ririn. Dia tampak membutakan. Jika 2 tahun lalu dia pergi dengan marah, kini dia kembali dengan aura kemenangan. Rambutnya disanggul modern, berkilau tanpa celah. Dia mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya. Kacamata hitam besar bertengger di atas kepalanya. Riasan wajahnya tebal dan sempurna. Anting berlian menjuntai di telinganya. Dia tampak seperti baru keluar dari sebuah pesta sosialita, bukan datang ke rumah petak di gang sempit. Aroma parfumnya yang mahal dan menusuk hidung langsung memenuhi ruangan kami yang pengap. Aroma itu begitu kontras dengan bau bubur tawar dan obat-obatan. Dia melangkah masuk, sepatu hak tingginya berketuk tajam di lantai. Matanya menyapu ruangan yang kosong. Dia mendecakkan lidahnya, bibir merahnya mencibir. Ya ampun, jadi begini sekarang tempat tinggal kalian? Seperti kandang tikus. Di belakangnya, menyusul seorang pria. Pria itu kebalikan dari Pak Tio. Dia mengenakan setelan jas yang mengilap dan terlihat murahan, dasinya terlalu mencolok. Rambutnya dipomade hingga kaku. Dia membawa tas kerja yang menggembung, dan senyumnya licik. Ibu. Arka berdiri. Suaranya tercekat. Campuran antara rindu, benci, dan kaget. Ibu Ririn mengabaikan Arka. Pandangannya tertuju pada Pak Tio, yang juga sudah berdiri, menatapnya dengan tenang. Lalu matanya beralih ke map merah di atas meja. Ah, katanya, senyumnya melebar. Jadi itu dia, harta karunnya. Bagaimana ibu tahu? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibu Ririn tertawa. Sayangku Mia, kamu pikir aku bodoh? Aku mungkin meninggalkan si lumpuh itu, tapi aku tidak pernah berhenti mengawasi. Aku punya orang di bank. Aku tahu tentang wali amanat itu. Aku tahu tanggal jatuh temponya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dia berjalan mendekati meja, mengitari Pak Tio. Jadi, berapa totalnya? Rumor yang kudengar, 100 miliar? Benar? Pak Tio tidak menjawab. Dia hanya menatap Ibu Ririn dengan dingin. Benar, kan? Desak Ibu Ririn. Jawab aku. Arka maju selangkah. Pergi, Bu. Pergi dari sini. Ibu tidak punya hak apa-apa di sini. Ibu meninggalkan kami. Ibu meninggalkan ayah. Arka, Ibu Ririn berdecak lagi. Jangan emosional begitu. Kita bicara bisnis. Dia menoleh ke pria di belakangnya. Silakan, Pak pengacara. Jelaskan. Pria berjas mengilap itu melangkah maju. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Selamat siang, katanya dengan suara sengau. Saya Junet, pengacara yang ditunjuk oleh klien saya, Ibu Ririn. Kami di sini untuk membahas pembagian aset. Pembagian apa? Hardik Arka. Tidak ada yang perlu dibagi. Itu uang ayah. Tepat sekali, kata Junet, tersenyum licik. Itu uang ayah Anda, Tuan Hartawan. Dan klien saya, Ibu Ririn, secara hukum. Dia mengangkat selembar kertas, masih merupakan istri sah dari Tuan Hartawan. Darahku serasa membeku. Anda lihat, lanjut Junet, klien saya memang tinggal terpisah. Tapi tidak pernah ada gugatan cerai. Tidak pernah ada putusan pengadilan. Surat nikah mereka masih utuh dan sah di mata hukum dan negara. Ibu Ririn menimpali, suaranya manis seperti racun. Sayang sekali ya, Mas Hartawan tidak menceraikanku sebelum dia jadi kre. Kesalahan besar. Junet kembali bicara. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Aset 100 miliar ini, meskipun warisan, telah dikelola dan menjadi aktif selama masa perkawinan mereka. Oleh karena itu, aku bisa merasakan napasku sesak. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Klien kami, Ibu Ririn, kata Junet, datang untuk menuntut haknya. 50% dari total aset. Harta Gonogini. 50 miliar. Tidak. Arka berteriak. Amarahnya meledak. Dia menerjang maju, tapi aku berhasil menahan lengannya. Kau wanita iblis. Kau tidak tahu malu. Kau meninggalkan ayah saat dia tidak bisa apa-apa. Kau menghina kami. Dan sekarang kau datang untuk mengambil uangnya? Tidak akan. Lewati dulu mayatku. Ibu Ririn bahkan tidak bergeming. Arka, jangan seperti anak kecil.
Ini hukum. Bukan soal perasaan. Pengacaraku benar. Dia menatapku, senyumnya penuh kemenangan. Dan kau, Mia, si pembawa sial. Kau pikir kau akan jadi kaya raya ya setelah merawat orang tua itu? Mimpi. Setidaknya aku berterima kasih. Kau sudah merawat asetku dengan baik. Rasanya seperti ditampar. Perjuangan 2 tahunku. Setiap tetes keringat. Setiap malam tanpa tidur. Setiap hinaan yang kutelan. Semuanya kini terasa seperti lelucon pahit. Dia menyebut ayah, aset. Ibu Ririn, Pak Tio akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun mematikan. Anda sadar bahwa Anda telah melakukan penelantaran terhadap suami Anda yang sedang sakit. Buktikan, tantang Junet, pengacara Ibu Ririn. Mana buktinya? Sakitnya, kan, baru 2 tahun? Klien saya pergi untuk mencari penghidupan yang lebih baik karena suaminya bangkrut. Itu wajar. Tidak ada hukum yang melarang. Tapi ayah lumpuh, kataku. Itu kata kalian. Mungkin dia hanya depresi, balas Junet enteng. Ini gila. Mereka memutarbalikkan fakta. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun, bentak Arka. Oh, kami akan dapat, kata Ibu Ririn. Dia berjalan ke pintu kamar ayah hartawan. Dia membukanya sedikit. Ayah terbaring di sana, matanya menatap lurus ke arah pintu. Dia melihat Ibu Ririn. Ibu Ririn tersenyum pada suaminya yang lumpuh. Halo, Mas. Kaget melihatku? Aku datang untuk mengambil bagianku. 50 miliar. Anggap saja itu pesangon karena aku sudah melayanimu puluhan tahun. Setelah itu, silakan kau membusuk di sini. Aku tidak peduli. Dia menutup pintu kamar itu pelan. Baiklah, Ibu Ririn berbalik. Urusanku selesai. Pengacaraku akan menghubungi pengacaramu. Dia menunjuk Pak Tio. Kami akan kirimkan surat somasi resmi besok. Siapkan jawaban kalian. Dia berjalan keluar rumah. Junet, si pengacara licik, mengangguk singkat pada Pak Tio, lalu mengikuti kliennya. Mobil hitam mewah itu menyala. Kaca jendelanya turun, dan Ibu Ririn menatap kami berdua yang berdiri mematung di pintu. Nikmati sisa hari kalian, orang-orang miskin, katanya. Mobil itu melaju, menghilang, meninggalkan bau asap knalpot dan parfumnya yang memuakan. Aku dan Arka terdiam. Dokumen 100 miliar di atas meja kini terasa seperti bara api. Harapan yang baru mekar beberapa menit lalu, kini layu seketika. Arka perlahan-lahan merosot ke lantai. Dia tidak berteriak lagi. Dia hanya menatap kosong ke depan. Kita kalah, Mia. Kita kalah. Aku menoleh pada Pak Tio. Wajah pengacara hebat itu tampak muram. Dia merapikan dasinya yang sedikit miring. Dia menghela napas panjang. Pak Tio, dia tidak mungkin menang. Kan? Hukum pasti adil, kan? Tanyaku, suaraku penuh keputusasaan. Pak Tio memandangku, lalu memandang Arka yang terduduk di lantai. Dia berjongkok di depan Arka. Saya harus jujur, katanya pelan. Pengacara itu, ada benarnya. Secara hukum, posisi Ibu Ririn sangat kuat. Jantungku seperti diremas. Dia masih istri sah ayah Anda, lanjut Pak Tio. Dia tidak pernah ditalak, tidak pernah menggugat cerai. Fakta bahwa dia pergi di pengadilan, itu akan menjadi kata melawan kata. Dia bisa berdalih mencari nafkah, atau 1000 alasan lain. Tapi surat nikah itu adalah bukti fisik yang tidak terbantahkan. Pak Tio menelan ludah. Posisi kita lemah. Kita mungkin akan kalah. 50% itu, 50 miliar itu, kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Hening. Kata-kata Pak Tio menggantung di udara yang pengap, bercampur dengan sisa-sisa aroma parfum Ibu Ririn yang kini terasa memuakan. Posisi kita lemah. Kita mungkin akan kalah. Arka, yang masih terduduk di lantai, tertawa. Tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis yang tertahan. Tawa yang penuh keputusasaan. Kalah, bisiknya. Jadi, 2 tahun ini, sia-sia? Dia berdiri perlahan. Tangannya yang kapalan, yang terbiasa mengangkat karung beras, kini terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak marah pada Pak Tio. Dia marah pada takdir. Sia-sia, teriaknya tiba-tiba. Dia memukul dinding triplek di sampingnya. Suara, buk, yang kering bergema di rumah yang kosong itu. Setiap hari aku bangun jam 3 pagi, Mia. Aku menerjang hujan. Aku menahan lapar. Aku membiarkan punggungku melepuh di pasar. Aku membiarkan orang menghinaku sebagai kuli panggul.
Untuk apa? Supaya wanita iblis itu datang dan mengambil 50 miliar. Matanya merah. Dia menatapku. Untuk apa kesabaranmu, Mia? Untuk apa kau membersihkan kotoran ayah setiap hari? Untuk apa kau menahan hinaan? Untuk apa? Jawab aku. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku mengalir dalam diam. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah ledakan dari rasa sakit yang sudah dia tahan selama 2 tahun. Pak Tio berdeham. Dia menarik kursi kayu reot yang tadi didudukinya, dan satu lagi untukku. Arka, Mia, duduklah. Marah tidak akan menyelesaikan ini. Kita harus bicara. Kita harus menyusun strategi. Ini rapat perang kita. Arka mengusap wajahnya dengan kasar. Dia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya yang meledak-ledak. Dia akhirnya duduk di lantai, bersandar ke dinding. Aku duduk di kursi, tanganku gemetar di atas pangkuanku. Baik, Pak Tio, kata Arka, suaranya serak. Jelaskan. Jelaskan padaku bagaimana hukum di negara ini bisa begitu tidak adil. Jelaskan padaku bagaimana seorang istri yang menelantarkan suaminya yang lumpuh bisa datang dan menuntut Gono gini. Pak Tio merapikan dokumen di atas meja. Begini, Pak Arka. Hukum itu buta. Hukum tidak melihat moral. Hukum melihat bukti tertulis. Dan bukti tertulis terkuat saat ini ada di tangan Ibu Ririn. Surat nikah, desisku. Tepat, kata Pak Tio. Selama surat itu ada, selama belum ada putusan cerai, mereka adalah suami istri. Dan semua harta yang didapat selama masa perkawinan adalah harta bersama. Poin Ibu Ririn adalah, uang 100 miliar itu menjadi aktif dan cair saat mereka masih menikah. Tapi dia pergi, bentak Arka. Dia menelantarkan ayah. Itu namanya nusyus. Kan? Itu bisa membatalkan haknya. Kan? Bisa, jawab Pak Tio pelan. Tapi kita harus membuktikannya. Dan pembuktian di pengadilan itu rumit. Dia akan membawa pengacara licik itu. Dia akan bilang dia tidak menelantarkan. Dia akan bilang dia pergi mencari kerja karena suaminya bangkrut dan tidak bisa menafkahi. Dia akan bilang dia terpaksa meninggalkan suaminya. Itu bohong, kataku. Dia pergi sebelum kami tahu ada uang ini. Dia pergi karena ayah lumpuh dan kere. Saya tahu, Bu Mia. Anda tahu. Tapi bagaimana kita membuktikannya di depan hakim? Ini kata-kata kita melawan kata-kata dia. Dia punya pengacara. Kita punya apa? Saksi? Tetangga? Mereka mungkin takut. Dan pengacaranya akan memutarbalikkan kesaksian mereka. Ini akan jadi pertarungan yang kotor dan panjang. Pak Tio menghela napas. Dan selama pertarungan itu, Ibu Ririn bisa meminta pengadilan untuk membekukan aset itu. Uang 100 miliar itu akan tertahan. Kita tidak bisa memakainya. Sementara itu, utang rentenir kalian terus berjalan, kan? Rumah ini bisa tetap disita. Dia tahu posisi kita. Arka menunduk. Dia mengerti. Kami dijebak. Ibu Ririn sudah merencanakan ini dengan matang. Dia membiarkan kami terdesak utang, sehingga kami tidak punya pilihan selain menyerah dan bernegosiasi. Jadi, kita tidak punya pilihan lain? Tanya Arka. Suaranya sudah kehilangan semua semangat juang. Kita harus memberinya 50 miliar? Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku bisa mendengar suara tetesan air dari keran dapur yang bocor. Suara yang biasanya tidak kuperhatikan, kini terdengar seperti dentuman palu godam. Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang sudah kusembunyikan. Pak Tio tunggu, kataku. Arka dan Pak Tio menatapku. Ada sesuatu yang kutemukan. 2 tahun lalu, saat ayah baru pulang dari rumah sakit. Aku bergegas ke kamar. Aku mengambil kunci perunggu kecil itu dari kotak perhiasanku yang kosong. Lalu aku membuka laci meja tulis ayah hartawan. Buku bank biru pudar itu masih di sana. Aku kembali ke ruang tengah. Aku meletakkan buku bank dan kunci itu di atas meja. Aku menemukannya di bawah bantal ayah. Dan kunci ini, untuk membuka laci tempat buku bank ini disimpan. Pak Tio mengambil buku bank itu. Wajahnya serius. Dia membukanya, membaca nama di halaman depan. Bambang Susilo, keningnya berkerut. Siapa ini? Tidak tahu, kataku. Alamatnya alamat rumah ini. Dan saldonya? Pak Tio membalik ke halaman terakhir. Dia melihat angka itu. 100.000 rupiah. Arka mendengus. 100.000? Apa artinya itu? Lelucon lain dari takdir?
Pak Tio membolak-balik halaman buku itu. Dia tampak berpikir keras. Ini aneh. Sangat aneh. Nama samaran dikunci, tapi saldonya sangat kecil. Ini seperti pesan. Tapi aku tidak tahu apa artinya. Dia menatap kami, ekspresinya masih muram. Maaf, Bu Mia. Ini menarik. Tapi ini bukan bukti hukum yang bisa membatalkan surat nikah. Ini tidak bisa mengalahkan klaim gonogini Ibu Ririn. Ini hanya teka-teki lain. Harapan terakhirku pupus. Buku bank itu, yang selama ini kusimpan sebagai rahasia, ternyata tidak ada gunanya. Arka berdiri. Dia berjalan ke jendela. Dia menatap keluar, ke gang sempit yang becek. Aku akan membunuhnya, kata Arka pelan. Arka, aku terlonjak kaget. Aku serius, Mia. Aku akan membunuh wanita itu, ulangnya, suaranya dingin dan mati. Aku lebih baik membusuk di penjara daripada membiarkan dia menikmati 1 rupiah pun dari keringat kita. Pak Arka, jangan gegabah. Pak Tio berdiri. Itu bukan solusi. Itu hanya akan menghancurkan hidup Anda dan Bu Mia. Lalu apa solusinya, Pak? Teriak Arka, berbalik. Menyerah? Memberinya 50 miliar? Membiarkan dia tertawa di atas penderitaan kita? Begitu? Kita bisa bernegosiasi, kata Pak Tio, walau suaranya terdengar ragu. Mungkin kita tawarkan dia 10 miliar. Atau 15. Meminta dia mencabut gugatan. Tidak. Arka menggebrak meja. Gelas air yang tadi kusuguhkan untuk Pak Tio terguling, airnya tumpah membasahi dokumen-dokumen berharga itu. Tidak sepeser pun, tidak 1 rupiah pun, aku tidak sudi. Aku menangis. Benar-benar menangis. Kepalaku pusing. Semuanya terasa gelap. Perjuangan kami, kesabaran kami, pengorbanan kami, semuanya akan berakhir seperti ini. Sia-sia. Pak Tio sibuk mengeringkan kertas-kertas penting itu dengan sapu tangannya. Arka mondar-mandir seperti singa terluka di dalam kandang. Ruangan itu penuh dengan kepanikan, kemarahan, dan keputusasaan. Di tengah kekacauan itu, di tengah suara tangisku dan napas Arka yang terengah-engah, terdengar suara. Suara batuk. Bukan batuk orang sakit. Bukan batuk berdahak ayah hartawan yang biasa ku dengar. Ini adalah suara batuk yang disengaja. Suara orang berdeham. Kering dan jelas. Kami semua membeku. Aku berhenti menangis. Arka berhenti mondar-mandir. Pak Tio berhenti mengelap kertas. Suara itu datang dari kamar ayah hartawan. Kami bertiga saling pandang. Mata kami membelalak ngeri. Apa kami salah dengar? Apa kami berhalusinasi? Hening. Detak jantungku sendiri terdengar begitu keras di telingaku. Lalu, sebuah suara terdengar lagi. Suara yang serak, dalam, dan berwibawa. Suara yang sudah tidak pernah kami dengar selama 2 tahun. Tenang saja. Suara itu berhenti sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Semuanya sudah kurus. Syok. Itu bukan kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang kami rasakan. Rasanya seperti lantai di bawah kaki kami runtuh. Arka mematung, mulutnya terbuka. Pak Tio menjatuhkan sapu tangannya. Gelas yang tadi tumpah, kini jatuh dari meja dan pecah berkeping-keping di lantai. Tapi kami tidak peduli. Ayah, bisik Arka. Dia tidak yakin apakah dia sedang bermimpi. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat, lebih jelas. Arka, Mia, bawa Pak Tio ke sini, dan tutup pintunya. Kami bergerak seperti robot. Tanpa berpikir, kami bertiga bergegas ke kamar ayah hartawan. Arka mendorong pintu. Pemandangannya sama seperti pagi tadi. Ayah hartawan terbaring di ranjang. Selimut menutupi tubuhnya hingga sebatas dada. Selang infus masih menancap, meski cairannya sudah lama habis. Tapi ada satu hal yang berbeda. Matanya. Mata yang selama 2 tahun ini kutatap, yang selalu sayu, kosong, dan menatap hampa ke langit-langit kini tidak lagi hampa. Mata itu hidup. Mata itu jernih. Mata itu tajam. Dan mata itu sedang menatap kami bertiga satu persatu. Ada jejak kemarahan di sana, ada kelegaan, tapi yang paling dominan adalah kecerdasan. Kecerdasan yang dingin dan penuh perhitungan. Pak Tio, sebagai orang yang paling bisa menguasai diri, adalah yang pertama bicara. Dia melangkah maju pelan. Pak Hartawan, Anda bisa bicara? Pak Hartawan tidak langsung menjawab. Dia menggerakkan bibirnya, seolah sedang melatih otot yang sudah lama tidak dipakai. Selama 2 tahun. Katanya, suaranya masih serak.
Aku mendengarkan. Aku melihat. Dan aku menunggu. Arka jatuh berlutut di samping ranjang. Dia tidak bisa menahannya. Ayah. Ayah. Kau sembuh? Ya Tuhan. Ayah. Dia meraih tangan ayahnya. Tangan yang selama ini kaku dan dingin itu, kini terasa hangat. Dan tangan itu, balas menggenggam tangan Arka. Erat. Aku menutup mulutku. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini air mata yang berbeda. Ayah, jadi selama ini? Tanyaku terbata-bata. Pak Hartawan menatapku. Tatapannya melembut. Mia, menantuku. Maafkan ayah. Lalu, dia mulai bercerita. Dan cerita itu adalah hal paling gila yang pernah kudengar. Kecelakaan itu nyata, katanya. Divonis lumpuh itu nyata. Kerusakan sarafku nyata. Kami mendengarkan dengan napas tertahan. Kelumpuhanku berlangsung selama 6 bulan. 6 bulan pertama yang gelap. 6 bulan aku benar-benar tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa mendengar dan melihat. Dia menatap Arka. Aku melihatmu bekerja membanting tulang. Nak, aku mendengarmu menangis di malam hari saat kau pikir aku sudah tidur. Dia lalu menatapku. Dan aku melihatmu, Mia. Aku melihatmu membersihkan kotoranku tanpa mengeluh. Aku merasakan tanganmu memijat kakiku. Aku mendengar ceritamu setiap sore tentang harga cabai di pasar. Kau tulus, Mia. Hatimu emas. Lalu, matanya kembali mengeras. Dan aku juga mendengar Ririn. Bahkan sebelum dia pergi, aku mendengar dia mengeluh di telepon pada teman-temannya. Suamiku sudah jadi bangkai hidup, katanya. Aku harus segera pergi dari neraka ini. Pada hari dia pergi, lanjut Pak Hartawan, hari di mana dia memakiku sebagai suami lumpuh kere, hari itu, aku sudah bisa menggerakkan jari kakiku. Tanda pertama kesembuhan mulai datang. Tapi saat aku mendengar hinaannya, saat aku melihat dia meninggalkan Arka yang menangis, aku membuat keputusan. Aku memutuskan untuk tetap diam. Ayah? Arka tidak mengerti. Kenapa? Karena warisan itu. Suara Pak Hartawan tiba-tiba meninggi. Uang 100 miliar itu bukan sekadar uang. Itu amanah. Kakekku, sebelum meninggal, berpesan padaku, harta ini kutitipkan padamu. Jangan gunakan sampai waktunya. Dan jika waktunya tiba, pastikan itu jatuh ke tangan orang yang hatinya lebih berharga dari emas. Bukan pada serigala berbulu domba. Aku harus tahu, kata Pak Hartawan. Aku harus menguji kalian semua. Aku harus tahu siapa serigalanya, dan siapa yang berhati emas. Jadi, selama 1,5 tahun terakhir aku pura-pura. Aku ternganga. 1,5 tahun? Ya. Setiap hari adalah ujian bagi kalian, dan juga ujian bagiku. Menahan diri untuk tidak bicara. Menahan diri untuk tidak bangun saat punggungku pegal. Melihat menantuku kelelahan. Melihat anakku kurus kering. Itu adalah siksaan terberat dalam hidupku. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus yakin. Pikiranku langsung tertuju pada rahasia kecilku. Lalu buku bank itu, ayah, tanyaku. Bambang Susilo? Dan kunci itu. Pak Hartawan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku melihatnya tersenyum. Itu tes pertamaku untukmu, Mia. Kunci itu sengaja kutaruh di bawah bantalku di rumah sakit. Aku tahu kau yang paling teliti. Aku tahu kau akan menemukannya. Dan buku bank itu, Bambang Susilo adalah nama samaran kakekku. Saldo 100.000 itu hanya simbol. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Apakah kau akan serakah? Apakah kau akan mengambilnya diam-diam? Apakah kau akan pamer pada Arka? Tapi kau menyimpannya. Kau tidak memberitahu siapa-siapa. Kau lulus, Mia. Arka menatapku, lalu menatap ayahnya. Dia bingung, tapi juga takjub. Lalu, Pak Tio, tanya Arka. Bapak tahu semua ini? Pak Tio menggeleng. Saya sama kagetnya dengan kalian. Pak Hartawan menghubungi saya 1 minggu yang lalu. Bagaimana, ayah? Tanyaku. Ponselmu, Mia, kata Pak Hartawan. 1 minggu lalu, kau meninggalkannya di kamar ini saat kau pergi ke pasar. Aku mengambilnya. Tanganku sudah cukup kuat untuk mengetik. Aku hanya mengirim 1 pesan singkat pada Pak Tio, yang nomornya kuhafal di luar kepala. Saya hidup. Aset jatuh tempo. Datang di tanggal 24. Bawa dokumennya. Jangan beritahu siapapun. Pak Tio mengangguk. Saya datang hari ini,
mengira Pak Hartawan masih lumpuh parah, mungkin hanya bisa bicara sedikit. Saya tidak menyangka ini luar biasa. Anda aktor yang sempurna, Pak. Suasana di kamar itu berubah total. Kepanikan dan keputusasaan di ruang tengah tadi hilang, digantikan oleh strategi. Ada hawa dingin yang penuh perhitungan. Baik, kata Arka, kini otaknya mulai bekerja. Dia berdiri. Semangat juangnya kembali berlipat ganda. Ayah sudah sembuh. Itu keajaiban. Tapi, Ririn, wanita iblis itu masih di luar sana. Dia menuntut 50 miliar. Pak Tio bilang kita akan kalah. Pak Hartawan tersenyum lagi. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Itu senyum yang dingin. Arka, kau pikir aku pura-pura lumpuh selama 1,5 tahun hanya untuk panik sekarang? Dia menatap Arka. Aku ingin dia datang. Aku sengaja membiarkan rumor uang 100 miliar itu bocor melalui Pak Tio. Aku tahu telinganya ada di mana-mana. Aku ingin dia serakah. Aku ingin dia datang ke sini, membawa pengacaranya, dan menunjukkan sifat aslinya. Tapi secara hukum, tanyaku bingung. Pak Tio benar, kata Pak Hartawan. Secara hukum, jika kita berperang menggunakan alasan penelantaran, kita bisa kalah. Pertarungannya akan panjang dan melelahkan. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Pak Tio. Pak Tio, rapat perang yang muram tadi, itu latihan yang sangat bagus. Kau aktor yang meyakinkan. Pak Tio tersentak, lalu matanya berbinar. Dia mulai mengerti. Maksud Anda, Pak Hartawan? Mulai sekarang, kata Pak Hartawan, suaranya penuh wibawa. Di luar kamar ini, aku tetaplah suami lumpuh yang tidak bisa apa-apa. Dan kalian adalah keluarga yang panik dan terpojok. Kita akan biarkan Ibu Ririn merasa di atas angin, lanjut Ayah. Kita akan biarkan dia berpikir dia akan menang. Kita akan bernegosiasi. Kita akan berpura-pura menawarkan dia uang. Kita akan pancing dia untuk masuk lebih dalam ke dalam jebakannya sendiri. Jebakan apa, Ayah? Tanya Arka, tidak sabar. Sesuatu yang sudah kurus, tepat 1 tahun setelah dia pergi, kata Pak Hartawan. Saat aku masih lumpuh. Aku menyuruh Pak Tio mengurusnya diam-diam. Mengurus apa? Tanyaku. Ririn tidak tahu satu hal. Satu dokumen kunci yang akan membuat semua tuntutan gonogininya menjadi sampah tak berharga. Pak Hartawan menatap kami bertiga. Dia pikir dia datang untuk mengambil 50 miliar. Dia tidak tahu dia datang untuk dipermalukan. Hari itu akhirnya tiba. Hari mediasi. Aku tidak tidur semalaman. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini semua terasa seperti mimpi. Aku, Arka, dan Ayah Hartawan kini adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sandiwara yang taruhannya adalah 100 miliar rupiah dan harga diri kami. Pagi itu, kami bersiap-siap. Arka mengenakan kemeja batik pudar yang satu-satunya dia miliki. Kemeja yang sama yang dia pakai saat kami menikah dulu. Dia tampak tegang, tapi matanya menyala. Ini bukan lagi ketegangan orang yang putus asa. Ini ketegangan seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Aku membantu Ayah Hartawan. Sesuai rencana, beliau harus kembali ke perannya. Aku memapahnya dari ranjang ke kursi roda tua yang kami sewa. Beliau langsung masuk ke dalam karakternya. Matanya kembali redup dan kosong. Wajahnya mengendur, terlihat lelah dan sakit. Napasnya dibuat berat. Sungguh, Ayah adalah aktor yang sempurna. Melihatnya, aku sendiri hampir lupa bahwa dia bisa berjalan. Ayah yakin? Bisikku pelan saat Arka sedang memanaskan mobil sewaan, sebuah mobil bak terbuka butut yang kami pinjam dari tetangga. Ayah Hartawan tidak menoleh, tapi aku mendengar bisikan yang sangat pelan. Lakukan bagianmu, Mia. Ingat, kalian panik. Kalian terpojok. Kalian kalah. Aku menelan ludah. Baik, ya. Perjalanan ke kantor Pak Tio adalah perjalanan paling aneh dalam hidupku. Arka mengemudi dalam diam. Aku duduk di belakang, di bak terbuka, memegangi kursi roda Ayah agar tidak terguncang. Orang-orang di jalan menatap kami dengan iba. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang pemuda kurus, seorang wanita berwajah lelah, dan seorang ayah tua yang lumpuh di kursi roda, pergi dengan mobil bak rongsokan. Mereka tidak tahu kami sedang menuju ke pertempuran senilai 100 miliar. Kantor Pak Tio berada di gedung pencakar langit di pusat kota. Kami adalah pemandangan yang sangat kontras. Arka menggendong Ayah Hartawan di punggungnya dari lobi, karena kami tidak tahu cara menggunakan lift barang. Aku mendorong kursi roda yang kosong. Semua mata memandang kami.
Aku menunduk, memainkan peranku sebagai menantu yang tertindas. Pak Tio menyambut kami di ruang rapat mewah. Ruangan itu berdinding kaca, memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Ada meja kayu panjang dan mengilap di tengahnya. Pak Tio sendiri sudah berakting. Wajahnya kusut, dasinya miring, seolah-olah dia juga tidak tidur semalaman karena stres. "Pak Arka, Bu Mia silakan," katanya dengan suara pelan dan kalah. Dia membantu Arka mendudukkan ayah hartawan di kursi roda di ujung meja. Kami duduk. Tanganku berkeringat dingin. Tepat pukul 10, pintu ruang rapat terbuka. Ibu Ririn dan pengacaranya, Junet, masuk. Aura mereka memenuhi ruangan. Ibu Ririn mengenakan setelan blazer putih gading yang harganya pasti lebih mahal dari motor Arka. Dia berjalan dengan dagu terangkat. Pengacara Junet tersenyum licik, membawa tas kerjanya yang menggembung. "Pagi," sapa Junet dengan nada mengejek. "Tumben sekali kalian tepat waktu. Biasanya orang-orang seperti kalian, sulit menghargai waktu." Ibu Ririn tertawa. Dia duduk di seberang kami, meletakkan tas tangannya yang bermerek di atas meja. "Sudahlah, Junet. Jangan buang waktu. Mereka sudah tahu mereka akan kalah. Lihat saja wajah-wajah memelas itu." Dia menatap kami satu persatu. "Arka, kau tampak lebih kurus. Pekerjaan kuli itu berat ya?" Dia menatapku. "Mia, ya ampun. Dastermu, apa tidak ada yang lebih baik?" Lalu, matanya tertuju pada ayah hartawan. Ayah hanya menatap kosong ke depan. "Dan kau, Mas," kata Ibu Ririn, suaranya pura-pura dibuat sedih. "Kasihan sekali, terjebak di antara para pecundang ini. Tapi tenang saja, setelah aku mendapatkan hakku, aku akan sumbangkan sedikit untuk panti jompo yang bagus untukmu." "Cukup," bentak Arka. Persis seperti yang dilatihkan ayah. Marah, tapi tak berdaya. Sudah, Junet menengahi. "Kita di sini bukan untuk saling menghina. Kita di sini untuk bernegosiasi. Klien saya, Ibu Ririn, berbaik hati menawarkan mediasi. Dia tidak ingin memperpanjang masalah. Cukup berikan 50% dari 100 miliar itu, dan kita selesai." 50 miliar. Angka yang cantik, bukan? Pak Tio berdeham. Dia membuka map di depannya. Tangannya sengaja dibuat sedikit gemetar. "Pak Junet, Ibu Ririn, kami sudah memikirkan ini semalaman," kata Pak Tio, suaranya parau. "Kami sudah berdiskusi. Dan kami harus akui, posisi kami memang lemah." Senyum kemenangan tersungging di bibir Ibu Ririn. Dia bersandar di kursinya, melipat tangan di dada. "Posisi hukum Ibu Ririn sebagai istri sah memang tidak terbantahkan," lanjut Pak Tio. Kami bersedia berdamai." "Bagus," kata Junet. "Saya sudah siapkan surat perjanjiannya. Kalian tinggal." "Tapi," potong Pak Tio. Ibu Ririn dan Junet berhenti. "Ada satu hal kecil yang harus kita luruskan," kata Pak Tio. Dia menatap Arka dan aku dengan tatapan, "Kalah. Harta yang mana, yang sebenarnya kita bicarakan?" Ibu Ririn tertawa, kali ini keras. "Pengacara bodoh. Tentu saja harta 100 miliar itu. Warisan kakeknya. Apa kau pikun?" Pak Tio menggeleng pelan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebingungan yang sangat meyakinkan. Saya rasa Anda salah informasi, Ibu Ririn." "Apa maksudmu, Hardik Junet?" Pak Tio tidak menjawab. Dia merogoh tas kerjanya. Bukan map merah berisi dokumen 100 miliar yang dia keluarkan. Dia mengeluarkan sebuah buku bank tua. Buku ban biru pudar yang kutemukan di laci ayah. "Kami sudah mencari," kata Pak Tio. "Kami sudah memeriksa semua aset Pak Hartawan. Perusahaannya bangkrut total. Utangnya di mana-mana. Dan satu-satunya aset warisan yang kami temukan adalah ini." Dia mendorong buku bank itu ke tengah meja. Junet menyambar buku itu. Dia membukanya dengan kasar. Keningnya berkerut. "Bambang Susilo? Siapa ini?" "Nama samaran kakek Pak Hartawan. Sepertinya," kata Pak Tio. "Kami juga baru tahu." Junet membalik ke halaman terakhir. Dia terdiam. Matanya membelalak. Dia menatap Pak Tio, lalu ke Ibu Ririn. "Ada apa, Junet?" tanya Ibu Ririn tidak sabar. Junet menelan ludah. "Ibu, saldonya." "Berapa? 100? "Bukan, Bu," kata Junet, suaranya mencicit. "Saldonya 100.000 rupiah." Hening. Ibu Ririn membeku. Senyumnya lenyap. "Apa? Kau salah baca."
Dia merebut buku bank itu dari tangan Junet. Matanya menelusuri angka itu. Wajahnya yang terpoles riasan mahal itu perlahan-lahan berubah warna. Dari putih porselen, menjadi merah padam. 100.000, teriaknya. Suaranya melengking tinggi hingga kaca di ruangan itu terasa bergetar. Ini lelucon, matanya menatap liar ke arah kami. Kami juga berharap ini lelucon. Bu, kataku, memainkan peranku. Aku menunduk, berpura-pura menangis. Kami juga tertipu. Pak Tio menimpali. Harta 100 miliar itu sepertinya tidak ada, Bu Ririn. Itu hanya rumor. Desas-desus yang dilebih-lebihkan. Pak hartawan ternyata bangkrut total. Ini satu-satunya yang tersisa. Ini adalah kebohongan di dalam kebohongan. Rencana ayah brilian. Dia tidak hanya menjebak Ibu Ririn dengan hukum, dia ingin menghancurkan mentalnya lebih dulu. Ibu Ririn berdiri. Dia gemetar hebat. Bukan karena takut. Karena marah. Kalian menipuku, jeritnya. Dia menyapu meja dengan tangannya. Gelas-gelas air mineral berjatuhan. Kalian gembel penipu. Bu, tenang, Bu. Junet mencoba menenangkannya. Tenang. Dia menampar tangan Junet. Aku menghabiskan uangku, waktuku, menyewa pengacara mahal untuk datang ke sini demi 100.000 rupiah. Dia menunjuk kami. Kalian sengaja. Kalian tahu aku akan datang. Kalian sengaja menyebarkan rumor itu untuk mempermalukanku. Bukan begitu, Bu? Kata Pak Tio, pura-pura panik. Diam. Ibu Ririn mengambil buku bank itu dan melemparkannya ke wajah Pak Tio. Aku tidak sudi. Aku tidak mau. Dia lalu menatap ayah hartawan, yang masih duduk diam di kursi rodanya, menatap kosong. Ibu Ririn berjalan menghampirinya. Dia berjongkok di depan ayah. Wajahnya begitu dekat. Dan kau tua bangka, desisnya, penuh kebencian. Kau pikir ini lucu? Kau menipuku bahkan saat kau sudah jadi mayat hidup. Kau membusuklah kau di neraka. Aku akan pastikan itu. Dia mendorong kursi roda ayah hartawan dengan kasar hingga hampir terjungkal. Arka melompat untuk menahannya. Jaga sikap Anda, Bu, bentak Arka. Sikap? Ibu Ririn tertawa histeris. Aku sudah selesai. Kalian akan membayarnya. Aku akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Penipuan, semuanya. Dia berbalik, mengambil tasnya. Junet, ayo pergi. Kita hancurkan mereka di pengadilan. Junet tampak bingung. Dia kehabisan kata-kata. Dia tidak menyangka akan jadi seperti ini. Dia hanya mengangguk dan bergegas mengikuti kliennya. Saat mereka di ambang pintu, aku dan Arka saling pandang. Kami berdua bingung. Kami tahu uang 100 miliar itu nyata. Jadi, apa rencana ayah sekarang? Kenapa dia berpura-pura uangnya tidak ada? Aku menatap Arka dengan pandangan bertanya. Lalu uang 100 miliar yang asli? Bisikku. Ibu Ririn, yang hendak keluar, berhenti. Telinganya yang tajam mendengar bisikanku. Ibu Ririn berbalik. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi topeng keingintahuan yang licik. Apa katamu? Dia mendengar bisikanku. Uang 100 miliar yang asli? Sial. Aku menggigit bibirku. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar bingung dengan strategi ayah. Wajah pengacara Junet juga berubah. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, rumor itu benar? Kalian menyembunyikannya? Ibu Ririn berjalan kembali ke meja. Matanya menyipit. Kalian gembel kecil yang pintar. Kalian mencoba menipuku dengan buku bank 100.000 ini, sementara kalian menyembunyikan yang 100 miliar? Begitu? Arka dan aku panik. Ini di luar skenario yang kami latih. Kami menatap Pak Tio, meminta bantuan. Pak Tio, luar biasa tenang. Dia menghela napas, seolah-olah rahasianya terbongkar. Dia berakting dengan sangat baik. Baiklah, katanya, mengangkat tangan. Kami mengaku. Uang itu ada. Ibu Ririn tersenyum penuh kemenangan. Aku tahu. Kalian tidak bisa menipuku. Tapi, lanjut Pak Tio, uang itu tidak bisa kalian sentuh. Omong kosong, bentak Junet. Selama mereka menikah, itu harta Gonogini. Kami akan minta pengadilan membekukannya dan membaginya. Silakan saja, kata Pak Tio, nada suaranya berubah. Kepanikan yang tadi dia perlihatkan, kini lenyap. Digantikan oleh sesuatu yang dingin dan tajam.
Tapi, Ibu Ririn, sebelum kita bicara soal harta, ada baiknya kita selesaikan dulu masalah status pernikahan Anda. Apa maksudmu? Tanya Ibu Ririn, mulai merasa tidak enak. Seperti yang Anda katakan, kata Pak Tio. Anda dan Pak Hartawan masih suami istri sah. Tapi pernikahan itu akan berakhir hari ini. Apa? Setelah Anda pergi 2 tahun lalu, jelas Pak Tio, Pak Hartawan, dalam kondisinya yang lumpuh, telah memberi saya kuasa untuk mengurus gugatan cerai. Wajah Ibu Ririn pucat. Gugatan cerai? Tentu saja, kata Pak Tio. Anda pikir kami hanya diam saja? Tapi kami tidak menggugat cerai biasa. Kami menggugat cerai atas dasar nusyus. Junet, si pengacara, tertawa gugup. Nusyus? Penelantaran? Itu kata melawan kata, Pak Tio. Klien saya akan bilang dia pergi mencari nafkah. Anda tidak punya bukti. Oh ya? Pak Tio tersenyum. Senyum yang membuatku merinding. Benarkah kami tidak punya bukti? Pak Tio berbalik ke asistennya yang berdiri di sudut ruangan. Tolong putar videonya. Asisten itu mengangguk. Dia menyalakan layar televisi besar yang ada di dinding ruangan. Layar itu menyala, menunjukkan sebuah gambar. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah ruang tamu rumah kami. Rekaman CCTV. Apa ini? Tanya Ibu Ririn, suaranya bergetar. Dia tidak tahu kami memasang CCTV murahan di sudut ruangan, setelah beberapa kali ada kehilangan kecil di lingkungan itu. Bukti, kata Pak Tio singkat. Putar. Video itu diputar. Aku melihat diriku sendiri. Aku melihat Arka. Dan aku melihat Ibu Ririn, persis seperti 2 tahun lalu. Video itu merekam segalanya. Lalu, suaranya terdengar. Jernih dan jelas di ruang rapat yang hening itu. Aku tak sudi mengurus suami lumpuh kere sepertimu. Wajah Ibu Ririn di layar video terlihat begitu menghina. Wajah Ibu Ririn yang asli, yang berdiri di ruang rapat, kini seputih kapas. Video berlanjut. Menunjukkan Ibu Ririn menatapku. Dan kau, urus ayah mertuamu itu, kalian itu sama-sama pembawa sial di rumah ini. Pengacara Junet membeku. Matanya terpaku pada layar. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Video itu terus berjalan. Menunjukkan Ibu Ririn menyeret kopernya, membanting pintu, dan meninggalkan Arka yang menangis di depan rumah. Pak Tio menekan tombol, pause. Gambar di layar berhenti pada adegan Arka yang terduduk hancur di aspal. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pak Tio berdiri. Dia berjalan pelan mengitari meja, berdiri di samping Ibu Ririn yang kini gemetar hebat. Kata melawan kata, Pak Junet, tanya Pak Tio sinis. Ini adalah bukti audiovisual. Rekaman utuh. Tanpa putus. Menunjukkan dengan jelas Ibu Ririn, atas kesadarannya sendiri, menghina, mencaci, dan menelantarkan suaminya yang baru saja divonis lumpuh. Suami yang kere. Pak Tio menatap Ibu Ririn. Kami tidak menggugat cerai untuk membagi harta, Ibu Ririn. Kami menggugat cerai untuk mendapatkan keadilan. Dia kembali ke mejanya dan membanting telapak tangannya. Dengan bukti ini, hakim manapun di negeri ini tidak hanya akan mengabulkan gugatan cerai kami. Hakim juga akan menetapkan bahwa Anda telah terbukti nusyus. Istri yang membangkang dan durhaka. Dan konsekuensi hukumnya. Pak Tio mencondongkan tubuhnya ke depan. Anda tidak berhak atas sepeser pun harta suami Anda. Tidak yang 100.000. Dan tidak yang 100 miliar. Dunia Ibu Ririn runtuh. Aku bisa melihatnya. Kemenangan yang tadi dia rasakan kini berbalik menjadi debu. Dia ditipu dengan harta palsu, dan sekarang dihantam dengan bukti telak yang menghancurkan semua klaimnya atas harta yang asli. Tidak. Bisiknya. Tidak itu tidak benar. Kalian menjebakku. Kami tidak menjebak, kata Pak Tio. Kami hanya merekam kebenaran. Kebenaran dari mulut Anda sendiri. Pengacara Junet mencoba menyelamatkan situasi. Itu bisa diedit. Rekaman itu ilegal. Dipasang tanpa izin. Silakan buktikan di pengadilan, balas Pak Tio tenang. Kita uji forensik rekamannya. Kita lihat siapa yang berbohong. CCTV itu dipasang untuk keamanan lingkungan. Tapi ternyata, dia merekam kejahatan yang lebih besar. Junet terdiam. Dia tahu dia kalah. Bukti itu telak. Ibu Ririn terpojok. Dia kehilangan segalanya. Reputasinya hancur. Uang 100 miliar yang dia kejar, kini lenyap dari jangkauannya. Bahkan uang 100.000 pun tidak akan dia dapatkan. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata.
Tapi ini bukan air mata kemarahan. Ini air mata ketakutan. Dia melihat sekeliling. Ke Arka. Ke aku. Ke Pak Tio. Lalu, tatapannya berhenti pada ayah hartawan, yang sejak tadi masih duduk diam, lumpuh, di kursi rodanya. Sesuatu dalam dirinya hancur. Arogansinya lenyap. Kesombongannya sirna. Tiba-tiba, dia jatuh berlutut. Dia merangkak. Dia merangkak di lantai marmer yang dingin itu menuju ayah hartawan. Dia memegang lutut ayah yang kaku. Mas. Isaknya. Tangisannya kini memilukan. Tangisan penyesalan yang terlambat. Mas hartawan, tolong jangan lakukan ini. Dia menangis, wajahnya yang penuh riasan mahal kini luntur berantakan. Aku hilaf. Mas, aku salah. Aku minta maaf. Tolong ampuni aku. Jangan ceraikan aku. Jangan ambil semuanya. Dia memohon. Wanita angkuh yang tadi menghina kami, kini bersujud di kaki, lumpuh, ayah hartawan. Aku dan Arka saling pandang. Ini adalah karma. Tapi melihatnya begitu hancur, aku menatap ayah hartawan. Beliau masih diam. Matanya masih menatap kosong ke depan. Tapi aku, yang sudah tahu rahasianya, bisa melihat sesuatu di sudut matanya. Sebuah kilatan. Kilatan dingin yang belum selesai. Aku sadar. Ini belum berakhir. Jebakan kedua sudah berhasil. Tapi ayah masih punya satu kartu truf terakhir. Ruang rapat itu sunyi senyap, hanya diisi oleh suara isak tangis Ibu Ririn. Itu adalah suara tangisan yang mengerikan, penuh penyesalan yang dipaksakan. Dia masih berlutut di lantai, memegangi kaki kursi roda ayah hartawan. Riasan mahalnya luntur, bercampur air mata dan ingus, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Wanita yang 2 jam lalu masuk dengan dagu terangkat, kini bersujud seperti pengemis. Mas hartawan, tolong. Isaknya, suaranya teredam. Aku salah. Mas, aku tahu aku salah besar. Aku gelap mata waktu itu. Aku stres. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia menatap Arka, lalu padaku. Arka. Mia, tolong bujuk ayahmu. Maafkan ibu. Ibu janji, ibu akan berubah. Kita bisa pakai uang itu bersama-sama. Kita rawat ayah bersama-sama. Ya? Kita mulai lagi dari awal. Arka menatap ibunya dengan tatapan dingin. Rasa jijik terlihat jelas di wajahnya. Mulai lagi? Setelah ibu menyebut ayah, suami lumpuh kere? Setelah ibu menyebut kami, pembawa sial? Sudah terlambat, Bu. Ibu hilaf? Nak, ibu hilaf. Jeritnya, kembali memohon pada ayah hartawan. Mas, jangan ceraikan aku. Aku mohon. Aku tidak mau jadi janda. Aku. Pengacara Junet, yang sejak tadi berdiri mematung seperti patung lilin yang meleleh, akhirnya menemukan suaranya. Wajahnya pucat pasi. Kliennya kalah telak. Bukti video itu tidak terbantahkan. Dia harus mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Pak Tio, katanya, suaranya bergetar. Klien saya sudah mengakui kesalahannya. Beliau sudah meminta maaf. Mungkin kita bisa bicarakan ulang, kompensasi? Sebagai ganti pencabutan gugatan nusyus ini, klien saya bersedia, tidak menuntut 50%. Mungkin 10%? Sebagai uang damai? Ibu Ririn mengangguk cepat. Ya, 10% saja, Mas. Atau 5. Cukup untuk aku hidup. Aku tidak akan ganggu kalian lagi. Aku janji. Ini adalah pemandangan paling menjijikan yang pernah kulihat. Dia masih bernegosiasi. Hatinya benar-benar sudah mati, digantikan oleh kalkulator. Aku menatap ayah hartawan. Beliau masih diam dalam perannya. Mata kosong, tubuh kaku. Tapi aku melihatnya. Jarinya bergerak sangat sedikit di pegangan kursi roda. Dia mengetuk 2 kali. Itu adalah sinyal. Pak Tio, yang sedari tadi berdiri dia mengamati, kini melangkah maju. Ekspresi wajahnya berubah. Jika tadi dia terlihat tegang namun unggul, kini dia terlihat bosan. Seolah-olah drama ini sudah tidak menarik lagi baginya. Ibu Ririn, kata Pak Tio, suaranya datar. Anda bisa berdiri. Tangisan Anda tidak ada gunanya. Pak pengacara, tolong. Mohon Ibu Ririn. Berdirilah, kata Pak Tio lebih tegas. Anda mempermalukan diri sendiri. Semua ini sudah tidak ada artinya. Apa maksud Anda? Tanya Junet, gugup. Tawaran klien saya?
Gugatan nusyus ini? Pak Tio tertawa kecil. Tawa yang dingin. Video ini? Oh, ini bukan senjata utama kami. Ini hanya hiburan pembuka. Junet dan Ibu Ririn membeku. Anda tadi bilang, lanjut Pak Tio, agar kami tidak menceraikan Ibu Ririn. Benar? Ibu Ririn mengangguk pelan. Kami tidak bisa mengabulkan permintaan itu, kata Pak Tio. Kenapa? Karena kami tidak bisa menceraikan seseorang yang sudah diceraikan. Hening. Bahkan aku dan Arka menahan napas. Kami tidak tahu bagian rencana yang ini. Junet mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Pak Tio tersenyum. Dia kembali ke tas kerjanya. Dia tidak mengeluarkan map merah. Dia mengeluarkan selembar kertas lain. Kertas bersegel resmi, dengan lambang Garuda emas di atasnya. Dia tidak memberikannya. Dia hanya mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini, kata Pak Tio, adalah akta cerai. Apa? Ibu Ririn menjerit. Tuan Hartawan dan Ibu Ririn sudah resmi bercerai, sejak 1 tahun yang lalu. Wajah Ibu Ririn berubah dari pucat menjadi seperti mayat. Bohong. Bohong. Aku tidak pernah ke pengadilan. Aku tidak pernah tanda tangan. Tentu saja Anda tidak pernah, kata Pak Tio. Anda terlalu sibuk dengan kehidupan baru Anda. Tepat 1 tahun setelah Anda menelantarkan suami Anda, Pak Hartawan memberi saya kuasa untuk mengajukan gugatan cerai secara gaib, tanpa kehadiran istri. Itu tidak bisa, bantah Junet. Harus ada panggilan sidang. Oh, tentu saja ada, balas Pak Tio. Panggilan sidang resmi dari pengadilan agama. Kami mengirimkannya 3 kali. Sesuai prosedur. Ke alamat terakhir Anda yang terdaftar di catatan sipil. Alamat apartemen mewah Anda di pusat kota. Ibu Ririn terdiam. Aku bisa melihat dari matanya. Dia ingat surat-surat dari pengadilan itu. Dia pasti mengira itu surat utang atau tagihan, dan membuangnya ke tempat sampah tanpa membukanya. Karena Anda tidak pernah hadir, lanjut Pak Tio, setelah 3 kali panggilan, hakim melanjutkan persidangan. Kami mengajukan bukti. Bukti yang sama dengan yang baru saja Anda tonton. Video penelantaran itu. Dan hakim. Pak Tio mengetuk-ngetukkan akta cerai itu di tangannya. Mengabulkan gugatan cerai Tuan Hartawan secara fair stake. Putusannya adalah talak 3, karena Anda terbukti nusyus berat. Putusannya sudah ingkrah. Sudah berkekuatan hukum tetap. Sejak 1 tahun yang lalu. Pak Tio meletakkan akta itu di meja. Di mata hukum, katanya, Anda bukan siapa-siapa lagi. Aku dan Arka syok. Ayah sudah merencanakan ini sejauh ini? Junet, si pengacara, kini gemetar. Seluruh kasusnya, seluruh strateginya, dibangun di atas asumsi bahwa kliennya adalah istri sah. Asumsi yang ternyata salah total. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri, menuntut harta gonogini untuk klien yang sudah bukan istri. Dia menatap Pak Tio dengan ngeri. Kalau begitu untuk apa kami di sini? Tanyanya, suaranya tercekat. Untuk apa mediasi ini? Untuk apa kalian menunjukkan video itu jika kalian sudah menang cerai setahun yang lalu? Ini jebakan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ibu Ririn sudah berhenti menangis. Dia hanya menatap kosong ke akta cerai di atas meja. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Ayah Hartawan bergerak. Beliau, yang sedari tadi berperan sebagai pria lumpuh bermata kosong, sangat perlahan menolehkan kepalanya. Otot lehernya terlihat kaku, tapi dia berhasil. Dia menoleh, menatap lurus ke arah Ibu Ririn yang terduduk di lantai. Lalu, di wajahnya yang kaku itu, sebuah senyuman tipis tersungging. Senyuman yang paling dingin, paling menakutkan yang pernah kulihat. Suara serak Ayah Hartawan kembali terdengar di ruangan itu. Oh, katanya, uang 100 miliar itu nyata, Tio. Pak Tio mengangguk. Sangat nyata, Pak. Ayah Hartawan kembali menatap Ibu Ririn. Mata mereka bertemu. Tapi, lanjut Ayah, uang itu adalah warisan. Warisan yang baru bisa dicairkan, yang baru jatuh temponya, setelah akta cerai kita keluar. Dia tersenyum lebih lebar. Jadi, Pak Tio menyambung kalimat Ayah Hartawan, seolah mereka adalah satu tim yang sudah berlatih. Suaranya bergema di ruang rapat yang hening. Harta itu bukan lagi harta gonogini. Harta itu didapat oleh Tuan Hartawan setelah beliau resmi menjadi duda. Pak Tio menatap lurus ke arah Junet. Itu adalah 100% harta pribadi Tuan Hartawan. Dan klien Anda, mantan istri beliau,
tidak berhak atas 1 rupiah pun. Ibu Ririn tidak bereaksi. Dia hanya menatap ayah hartawan. Dia menatap suaminya yang lumpuh, itu baru saja berbicara dan tersenyum padanya. Otaknya tidak bisa memproses ini. Kau. Bisiknya, bibirnya gemetar. Kau bicara? Arka maju selangkah, matanya berkilat-kilat. Dia akhirnya mengerti gambaran besarnya. Mediasi ini, harta palsu 100.000 video itu, semua ini adalah panggung, kata Pak Tio, menutup mapnya. Panggung yang disiapkan Tuan Hartawan khusus untuk Anda, Ibu Ririn. Beliau ingin Anda datang ke sini dengan keserakahan Anda. Beliau ingin Anda menuntut hak Anda sebagai istri, padahal Anda sudah bukan istri. Beliau ingin Anda memohon dan bersujud. Beliau ingin agar Anda merasakan bagaimana rasanya berada di puncak dunia, hanya untuk dijatuhkan ke titik terendah sedetik kemudian. Ini tidak manusiawi, desis Junet. Ini kejam. Kejam? Arka tertawa. Apa yang lebih kejam daripada meninggalkan suami yang baru divonis lumpuh? Apa yang lebih kejam dari menyebut kami pembawa sial? Apa yang lebih kejam dari membiarkan kami berjuang hidup mati selama 2 tahun, sementara ibu berfoya-foya di luar sana? Tapi. Ibu Ririn menunjuk ayah hartawan. Dia lumpuh. Dia tidak bisa bicara. Kalian. Dan kemudian, terjadilah hal itu. Puncak dari seluruh sandiwara. Di depan mata kami semua. Di depan mata wanita yang telah menghinanya habis-habisan. Ayah hartawan meletakkan kedua tangannya yang kokoh di pegangan kursi roda. Dia menarik napas dalam. Lalu, dia mendorong tubuhnya ke atas. Dia berdiri. Kakinya yang kami pijat setiap hari, yang kami kira tidak akan pernah menopang tubuhnya lagi, kini berdiri tegak di lantai marmer. Dia berdiri. Perlahan, tapi pasti. Dia melepaskan pegangannya dari kursi roda. Dia berdiri bebas. Pria yang terbaring tak berdaya selama 2 tahun, kini berdiri tegap menjulang. Pengacara Junet menjatuhkan tas kerjanya. Suara, bruk, itu terdengar sangat keras. Mulutnya ternganga lebar. Ibu Ririn menjerit. Jeritan yang bukan jeritan manusia. Itu adalah jeritan teror. Tidak. Hantu. Kau sudah. Kau. Aku bukan hantu, Ririn. Suara ayah hartawan kini tidak lagi serak. Suara itu dalam, kuat, dan penuh wibawa. Suara yang sudah lama kurindukan. Dia melangkah. 1 langkah. Menjauhi kursi roda sialan itu. Lalu 1 langkah lagi. Dia berjalan. Dia berjalan tegap ke arah Ibu Ririn yang kini merosot di lantai, gemetar hebat. Ayah hartawan berdiri tepat di depannya, menatap rendah pada wanita yang dulu adalah istrinya. Kau bilang, katanya, suaranya tenang namun mematikan, aku lumpuh dan kere. Dia berhenti sejenak. Aku memang membiarkanmu berpikir begitu. Aku harus tahu. Saat aku jatuh dan tak punya apa-apa, siapa yang akan tinggal? Dan siapa yang akan pergi? Dia berbalik, menatapku dan Arka. Matanya melembut. Kau bilang mereka pembawa sial. Dia kembali menatap Ibu Ririn. Dia, Mia, ayah menunjukku, dan anakku, Arka adalah 2 orang yang mengorbankan 2 tahun hidup mereka untuk orang kere ini. Mereka menyuapiku bubur tawar setiap hari. Mereka membersihkan kotoranku tanpa mengeluh. Mereka tidak tidur membalik tubuhku agar aku tidak luka. Bukan demi 100 miliar yang tidak mereka ketahui. Mereka melakukannya karena mereka punya hati. Sesuatu yang sudah lama kau jual demi tas dan sepatu mahal. Rasa haru membuncah di dadaku. Inilah pengakuan. Inilah kemenangan kami. Ayah hartawan berbalik. Dia berjalan ke meja rapat. Dia mengabaikan Ibu Ririn yang kini menangis tanpa suara, tubuhnya terguncang hebat. Pak Tio. Dokumennya, perintah ayah. Pak Tio, dengan senyum paling puas yang pernah kulihat, menyerahkan map merah berisi dokumen 100 miliar itu. Di atasnya, ada selembar surat hibah yang sudah disiapkan. Ayah hartawan mengambil pulpen dari saku Pak Tio. Warisan ini adalah hakku. Dan aku berhak memberikannya pada siapapun yang layak menerimanya. Di depan mata Ibu Ririn yang terbelalak ngeri. Di depan mata kami yang berlinang air mata bahagia. Ayah hartawan menandatangani dokumen itu dengan goresan yang tegas. Aku, hartawan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menyerahkan seluruh aset warisanku, senilai 100 miliar rupiah, kepada anakku, Arka, dan menantuku, Mia. Sepenuhnya. Dia mendorong dokumen itu ke arah kami. Ini milik kalian.
Itu adalah paku terakhir di peti mati Ibu Ririn. Dia kehilangan akal sehatnya. Tidak, jeritnya. Suaranya pecah. Tidak, itu uangku. Kau tidak bisa lakukan ini. Itu uangku. Dia merangkak, mencoba menggapai meja, mencoba merebut dokumen itu. Setidaknya beri aku sedikit. Aku istrimu. Aku ibu dari Arka. Arka, tolong ibumu. Arka hanya menatapnya dengan iba. Mas, beri aku bagianku. 1 juta. 10 juta. Kalian tidak bisa. Kalian jahat. Jahat. Pak Tio sudah menekan tombol interkom di mejanya. Keamanan. Tolong bawa keluar sampah dari ruang rapat saya. Pintu terbuka. 2 petugas keamanan berbadan besar masuk. Mereka melihat pemandangan itu dengan bingung sejenak, lalu segera mengerti. Mereka memegang kedua lengan Ibu Ririn. Lepas. Ibu Ririn meronta-ronta seperti orang gila. Itu uangku. Uangku. Kalian akan terkutuk. Hartawan. Arka. Mia. Kalian pembawa sial. Kembalikan uangku. Pengacara Junet, melihat kliennya diseret, buru-buru mengambil tasnya dan berlari keluar ruangan, wajahnya merah padam karena malu. Petugas keamanan menyeret Ibu Ririn keluar. Jeritannya menggema di koridor. Itu milikku. Milikku. Pintu tertutup. Hening. Hanya ada kami berempat. Aku, Arka, ayah hartawan yang berdiri tegap, dan Pak Tio. Arka adalah yang pertama bergerak. Dia berjalan pelan ke arah ayahnya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluk ayah. Memeluk erat pria yang dikiranya telah hilang itu. Ayah. Bisiknya. Ayah kembali. Ayah membalas pelukan Arka, menepuk-nepuk punggungnya. Aku selalu di sini, nak. Aku tidak pernah pergi. Ayah lalu melepaskan pelukannya dan menatapku. Matanya basah. Mia. Menantu kesayanganku. Kemarilah. Aku melangkah maju. Ayah menarikku ke dalam pelukannya. Terima kasih. Bisiknya di telingaku. Terima kasih sudah menjaga ayah. Terima kasih sudah menjaga hati kalian tetap bersih. Kami bertiga berpelukan di tengah ruang rapat itu. Tangis haru, tawa lega, semua bercampur menjadi satu. Beberapa saat kemudian, kami berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu. Pintu lobi kaca terbuka, dan sinar matahari sore yang hangat menerpa wajah kami. Ayah hartawan berjalan di tengah. Dia tidak lagi membutuhkan kursi roda. Dia merangkul bahu Arka di satu sisi, dan bahuku di sisi lain. Kami berjalan tegap. Saat kami menunggu mobil Pak Tio di depan lobi, aku melihatnya. Di seberang jalan. Di trotoar yang kotor, di samping halte bus yang ramai. Petugas keamanan gedung baru saja mendorong Ibu Ririn keluar dari gerbang. Dia terduduk lemas di trotoar. Gaun putih gadingnya kini kotor dan robek di bagian lengan. Sepatu hak tingginya patah sebelah. Riasannya luntur total. Wajahnya coreng-moreng. Dia melihat kami. Mata kami bertemu sejenak. Dia melihat kami bertiga, berdiri utuh, disinari matahari. Dia melihat ayah hartawan yang berdiri tegap. Aku tidak melihat kebencian lagi di matanya. Aku hanya melihat kekosongan. Jiwanya telah hancur. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Bahunya mulai berguncang. Dia menangis. Bukan tangisan histeris seperti tadi. Tapi tangisan pelan, meraung-raung dalam diam. Pak Tio membukakan pintu mobil untuk kami. Kami masuk. Ayah duduk di depan, aku dan Arka di belakang. Mobil melaju. Arka menggenggam tanganku erat. Aku menoleh ke belakang, sekali lagi. Ibu Ririn masih di sana. Sosok yang kecil dan hancur di trotoar. Lalu aku berbalik. Aku menatap ke depan. Menatap ayah yang tersenyum di kaca spion. Menatap Arka yang tersenyum padaku. Kami tidak perlu menoleh lagi. Hidup baru kami baru saja dimulai.